Hai viewers RCTI Plus, kami dari kontestan MasterChef Indonesia Season 13. Selamat datang di episode perdana Keeping Up with the Chef. Oh ya, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Namaku Jonathan Karo-Karo, aku dari Medan. Selain hobi masak, aku juga hobi nyanyi. Namaku Dewa Oka. Aku ini galak tapi lucu. Wih, kelihatan sih. Nama aku Stefani, aku asalnya dari Pontianak. Aku itu karakternya kalem tapi mematikan. Nama aku Icen, aku dari Tulungagung, aku seorang ibu rumah tangga yang suka banget baking di rumah dan eksperimen-eksperimen di rumah. Karakternya kelihatan manis gak aku? Silakan Angel. Hai, nama aku Angel. Seperti yang kalian tahu, aku petakilan banget. Aslinya emang petakilan, di sana juga petakilan. Tapi kalau depan juri pasti udah kicep, udah diem duluan. Bener banget lagi. Iya lagi. Buat kalian yang dari dulu udah ikutin Keeping Up with the Chef, yes, we're back. Dan kali ini formasinya itu udah baru. Bener banget. Aku ngerasa season ini tuh kita kayak heboh banget ya. Bener. Kayak such a banger. Energinya udah beda banget ya. Pastinya musim itu lebih pecah, lebih seru dari musim sebelumnya. Harus dong. Program kali ini akan kasih lihat sisi lain dari para peserta. Kalau di kitchen, di galeri kalian lihat tuh kita tuh serius ya, masak, berkeringat, intens banget. Tapi di sini kita mau seru-seruan, ngobrol, ngegosip dikit, dan ya saling roasting-roasting dikit lah tipis-tipis. Ayam kali di roasting. Tapi tenang aja, program ini bukan cuma tempat curhat dan ketawa doang. Karena kita juga bakal main game, seru-seruan bareng, challenge, dan mini battle yang pastinya seru banget. Iya. Game apa Sabar dong? banget nih. So viewers RCTI Plus, duduk yang nyaman, siapin kuota kalian. Karena perjalanan seru kita baru aja dimulai. And stay tune terus di RCTI Plus. Dan satu lagi buat viewers RCTI Plus yang lagi pada nonton nih, jangan lupa ya kalian juga bisa ikutan ramein live chat kita. Langsung aja tulis komentar kalian mau kasih pendapat atau mau tanya tentang apapun, bisa banget langsung diketik aja. Nanti kita bakal bacain di segmen viewer shoutout. Kita tunggu komentar kalian karena kita penasaran banget nih pada komen apa aja. Nah, kayaknya di episode pertama ini kita harus mulai dari gimana nih kita bisa terjun ke dapur. Karena kita punya background yang beda-beda ya. Pasti setiap orang punya alasan nih kenapa akhirnya end up di dapur. Karena tiap orang pasti punya titik awal yang seru atau bahkan nih dramatis. Kalian ingat gak sih pertama kali bisa masuk ke dapur tuh gimana ceritanya? Mungkin mulai dari Angel kali ya. Kalau aku, seingat aku dulu pas kelas 3 SD, itu masih kecil banget. Karena papa aku suka masak. Terus aku tuh kepo anaknya, kayak apaan sih yang dibuat, gimana sih cara buatnya. Jadi aku lihat, papa aku pergi kerja, aku coba-coba masak sendiri. Hasilnya jadi, dari situlah mulai interest buat masak. Mulai kayak, ih seru juga ya masak, kalau bosen kan pulang sekolah, pasti kan ke dapur masak itu seru menurut aku. Lanjut lagi kalau beli Dewa gimana nih, penasaran banget nih kalau garang-garang gini bisa masuk dapur nih gimana nih beli? Iya lagi ya. Kalau Blue Dewa sih sebenarnya nggak ada kepikiran untuk masuk dapur ya. Awalnya itu akuntansi malah. Sangat bertolak belakang. Tolak belakang sekali. Jauh Nah, kali. karena teman-teman main tuh semua pada di dapur pada waktu itu kan. Cuman Blue Dewa aja ini yang nggak masuk dapur. Jadi FOMO gitu, FOMO. iya, jadi ketika Dapurnya kumpul FOMO. begini kan. Nah, itu pada ngomongin dapur semua tuh tentang masakan ini, masakan itu ya. Beli kan nggak tahu ya. Jadi kayak apaan nih dia ngomong apaan gitu. Nah, terpacu lah minta sekolah di Tata Boga gitu. Dan sampai di titik ini. Berarti 2 kali sekolah akuntansi sama Tata Boga? Nah, akuntansinya dilupakan tuh. Jadi nggak lanjut. Maksudnya nggak diterusin. Langsung ke Tata Boga aja. Memang passionnya memang. Iya, ternyata rezekinya di Tata Boga gitu. Emang jalan orang gak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Semuanya Sistem gimana, Ci? misteri. Ya, coba Sitep nih. Kalau aku waktu masih kecil, jadi aku tuh sering banget bantuin almarhum nenekku tuh untuk masak.
sama tanteku tuh suka banget baking. Jadi aku tuh sering-sering suka bantuin dia di dapur baking, masak gitu. Jadi mulai dari situ waktu aku selesai sekolah SMA, aku juga langsung ambil kuliah yang tata boga juga. Jadi memang dari dulu itu passionnya memang di dapur gitu. Tapi bagus banget sih kalau dari kecil emang udah tahu passionnya di dapur, Betul. dilanjutin ke dapur dan akhirnya sekarang udah di Master Chef juga Ji. Setuju banget. Kalau Jo gimana Jo? Kalau aku tuh, coba diingat-ingat dulu ya. Sama apa nih? Awalnya akuntansi juga nih Oh jangan-jangan. bukan. Kalau dulu tuh emang dari kecil tuh suka bantu-bantu ibu di dapur. Tapi kan ada momen nih kalau ibu nggak di rumah, misalnya ada lagi ke rumah nenek selama seminggu gitu. Jadi aku yang take care rumah, aku nyapu, ngepel, bersih-bersih. Dan pastinya harus juga masak tuh. Dari pagi tuh udah di dapur, masakin sarapan, masakin bekal untuk abang-abang, adik-adik, untuk bapak. Jadi akhirnya kebiasaan nih. Lama-lama jadi enjoy. Akhirnya Nikmat. nempel di dapur. Enak juga Bang jadi adeknya ya dimasakin terus ya. Oh, enak. Mau dong Jadi jadi adiknya. Boleh nggak adik? Cici gimana nih? Kalau aku sih kebetulan emang sejak masih baru 7-8 tahun yang lalu tuh baru mulai menyukai dapur. Jadi aku memang bukan dari background dapur sama sekali. Jadi emang sejujurnya kalau boleh jujur, aku sebenarnya benci dapur. I hate kitchen. Kenapa benci? Soalnya satu dapur tuh panas ya. Yang kedua aku nggak suka banget yang namanya aduh ini sorry tuh saya Iya. kotor gitu. Jadi OCD. kayak apalagi panas, kotor, aku kan nggak kuat panas tuh. Kotor terus ada rebus-rebus, masak apalagi kalau goreng. Percayalah kira-kira 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, aku goreng telur aja masih kemungkinan jatuh ke lantai itu ada 70%. Aku asli Tulungagung tapi sempat hidup di Surabaya sekitar 20 tahunan. Lalu balik, aku bawa anakku yang masih kecil, aku jaga anakku sendiri. Setelah itu I have nothing to do, then I go to the kitchen, do something, eksperimen. Ya itu dari situlah aku mulai penasaran, oh dapurnya ternyata menarik juga ya. Ini hal yang benar-benar aku benci itu ternyata ini menarik buat aku saat ini gitu. Ya sih, karena semua orang juga pastinya punya jalan masing-masing gimana caranya masuk ke dapur, bisa interest ke masak itu pasti caranya beda-beda ya. Iya, Benar banget. Tapi seru teh setelah di dapur. Seru, and I love it so much. Wih, Jadi aku di sini pengen nanya nih ke kalian semua. Kak, pertama kali waktu kalian masak dan tertarik di dapur, itu ekspresi apa yang kalian ingat ketika orang di depan itu makan makanannya kalian? Nah ini mulai dari Angel gimana? Waduh, namanya anak kelas 3 SD ya waktu itu ya. Bikin telur tim, masukin garam. Kebanyakan garamnya dicobain. Asin banget, bikin apa ini? Terus dari situ kan barulah koreksi, mulai belajar. Karena dulu kan namanya anak kecil, apalagi kan anak cewek sendiri, disayang keluarga, kayak mereka nggak kasih terlalu capek-capekan di dapur kan, dapur capek banget kan, apalagi untuk anak kecil bahaya. Dari situ baru diajarin kalau masak telur satu garamnya semana gitu. Oh, now you know. Iya, now I know. Untungnya nggak pernah kasinan lagi ya kalau masak. Kalau Kak Jo gimana Kak Jo? Ah, nih. Kasinan gua atau kasinan masak. Sering di galeri atau kasinan. Kalau aku tuh pertama kali tuh pas SD kali ya. Jadi iseng-iseng tuh ibu lagi sibuk, aku jadi buat bekal sendiri. Waktu aku buat tempe, tak bejek-bejek tempenya jadiin steak gitu. Yang nyoba teman-teman. Teman-teman heran nih, apaan nih? Aku bilang tempe, tapi bentuknya tuh kayak steak gitu. Mereka coba, katanya enak pol. Jadi semenjak itu selalu aku bawain tuh eksperimen-eksperimenku tuh ke sekolah. Emang anaknya suka eksperimen berarti ya, bukan di galeri doang, dia hari dulu ya Iya, ternyata. sejak dulu ini. Dan yang nyoba itu tumbal-tumbal. Tumbal-tumbal. Terus kalau Beli Dewa pertama kali memasak dan ekspresi orang di depan itu gimana? Kalau beli sih pertama kali masak itu bukan di rumah malah. Pada saat itu ada lomba 17 Agustus. Kita di Bali itu biasa kayak lomba makanan tradisional gitu kan. Nah pada saat itu beli datang cuman untuk ngaduk aja. Jadi nggak ikut masak nih, tapi juara 1. Ngadu aja juara satu. ini Emang ada bumbunya di tangannya nih kayaknya. Iya, tangannya ini loh. mengandung umami ini kayaknya tangannya ini.
Coba dong Spir, rahasia kamu. Ya. Ini apa ini umaminya Jadi nih? itu sih. Jadi memang bakat beli nih kayaknya di sini. Cuman datang suruh ngaduk juara 1 coba. Luar biasa. Mantap, no. Nah kalau Stephanie gimana? Nah, aku jujur aku udah lupa ya. Kalau dulu kecil aku kasih coba makananku tuh mereka ekspresi gimana. Mungkin aku ceritain waktu pertama kali aku masakin buat suamiku kali ya. Jadi aku tuh dulu kan kerja terus, jadi jarang banget masak di rumah. Ada one day akhirnya aku decide untuk masak dan baking. Akhirnya suamiku cobain, dia tuh ekspresinya yang kayak happy banget dan amazed aku bisa masak gitu. Wow. Jadi kalau aku sih masak itu aku seneng ngelihat ekspresi orang nyobain masakan kita ya. Kayak ada satisfying-nya kita sendiri. Itu kan Iya kan? kebanggaan Iya. seorang cook kan. Ketika makanan kita tuh dinilai enak, terus Iya. disebarin gitu tuh, maksudnya dibicarakan bagus gitu. Iya bener Itu banget. memang value-nya bagus untuk kita gitu. Apalagi mungkin kita emak-emak ya Ci ya. Kadang betul. kita love language-nya itu cooking and giving gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau orang-orang kayak seneng dengan masakan kita tuh ada pride tersendiri gitu. Cinta dimulai dari perut ya kan? Iya betul. Kata-kata hari ini. Kita yang belum nikah ini. Sabar ya Angel, bentar lagi. Belum. Belum ya, belum ya. Cici, kalau Cici gimana Ci? Kalau aku pertama kali itu kan emang suka eksperimen di rumah. Jadi tentu saja begitu banyak yang gagal. Itu tentu ya. Ini hal lucu ya, hal lucu. Kalau saudara datang ke rumah, aku eksperimen roti gitu ya. Jadinya tuh keras gitu, bantet gitu. Selalu ngomong, ngapain sih tiap hari kayak gitu? Ah lu tuh gak bakat, buang-buang bahan gitu. Ngapain sih gitu kan. Udah gak usah masak, yang lain aja, kerja yang lain aja gitu. Tapi dari omongan-omongan itu, ya aku kan orangnya bodo amat. Yang penting aku seneng eksperimen gitu loh. Jadi it doesn't make me down at all gitu kan. Jadi ya aku tetap bereksperimen dan akhirnya aku menemukan waktu itu kue pertamaku itu chiffon cake. Jadi chiffon cakeku itu pertama itu tuh berhasil dan anakku itu waktu itu masih kecil kan, masih umur 6 bulan, 1 tahun. Itu nyobain itu, dia tuh suka. Nah itu pertama kalilah aku mulai menyukai dunia baking gitu. Jadi prosesku untuk menuju yang aku bisa masak, bisa baking itu bener-bener lumayan darah dan air mata sih kalau aku. Dan sekarang resepnya semua udah anti gagal. Iya. By the way guys, kita udah masuk nih beberapa live chat dari komen-komen teman-teman kita yang di rumah. Kita bacain yuk satu-satu. Nah, waktu pertama kali kalian ketemu juri di MasterChef, ada yang kalian surprise gak sih? Ada dong. Pastinya gak sih? Karena Ada. 2 juri baru. Iya, bener. Wah, Iya, surprise lagi banget. agak dar-der-dor ya. Dor nggak tuh. Awalnya tuh pada expect-nya siapa? Aku jujur no expectation sih. Tapi aku juga kaget, ternyata jurinya itu Chef Karen. Wah, Gitu. benar sih. Kayak the queen of pastry ya, tahu sendiri creationnya dia itu kayak gimana. Kayak amazed banget gak sih? Benar. Kaget ya. Kaget banget sih. Kalau Aku juga Kak Jo? sih, Chef Karen. Jadi aku berpikir komposisi juri musim ini tuh lengkap banget ya. Ada yang jago Indonesian, modern, ada jago, kalau Chef Juna jago semuanya kali ya. Itu. Chef Karen tuh jago banget pastry, jadi nggak ada celah nih. Mau buat pastry, kepleset dikit ada Chef Karen. Mau buat Indonesia, ada Chef Norman. Mau buat Japanese, Western American, ada Chef Juna. Jadi makin sengit, makin deg-degan juga. Bener banget sih. Kalau Beli Dewa awalnya kiranya siapa Beli? Kalau beli sih kira Chef Rudy lagi ya. Oh, Chef Rudy lagi Awalnya. Sama aku juga Tapi awalnya ternyata mikirnya saya Chef Norman. Chef Norman juga sih kemampuan dalam tradisional modernnya tuh memang Kuat banget juga iya, ya. hebat banget sih. Jadi ya senang aja kan kita bisa tahu tradisional modern, di mana makanan tradisional dibalur dengan konsep modern, tapi rasanya tetap rasa tradisional tuh beli suka sih. Suka ya. Kayak sekarang kan lagi tren banget tuh Indonesian Ya. fusion. Dan Chef Norman tuh menurut aku pas banget sih sebagai juri. betul. Bisa dilihat reaksi kita pas lihat juri-jurinya masuk se-shock itu ya. Iya, benar. Karena nggak expect banget ya. Benar kaget kan? Kaget sih. Trio maut ini. Iya trio maut. Oke. Kita lanjut ke next question. Gimana perasaan kalian pas lihat banyak kontestan kan awalnya kita. Apalagi dari background yang berbeda-beda. Gimana tuh? Coba dimulai dari Cistef kali ya. Aduh,
pas ngobrol-ngobrol nih ya, walaupun cuma tahu kayak isi luarnya itu aja udah kayak wow, yang kali ini season kali ini semuanya itu strong banget, dari background yang strong, semuanya punya passion dan semuanya tuh all out banget ikut MasterChef ini dan semuanya pengen jadi pemenang. Rebutan piala lah kita semuanya, kayak ambis banget semuanya, kayak ngerti. gitu. Jadi kayak seru aja, ternyata kita semua sharing the same passion dan kita punya goal yang sama. Tapi kita kompetisinya hopefully ya, sangat in a positive way. Pastinya. Kalau Kak Jo gimana Kak Jo? Ikut. Pertama kali ketemu banyak kontestan tuh ya, apalagi pas baru pertama ngumpul tuh kan kelihatan tuh banyak dari kota ini, dari daerah ini, background apa, ada yang dari nggak dari kitchen sama sekali, ada yang udah pernah di kitchen. Jadi tuh sebenarnya aku memandang semua kontestan tuh sama ya. Jadi nggak peduli orang kitchen pun kayak kata Chef Juna di MasterChef itu beda. Di dapur MasterChef itu pasti lebih berat. Nggak cuman jago masak nih, nggak cuman skill masak, tapi mental itu yang harus diuji. Dan aku lihat sih dari peserta-peserta ini semua emang antusiasmenya itu besar banget. Kayak kata Cistep semuanya pengen jadi juara. Jadi ya kalian harus lihat sendiri deh pertarungan kita yang sengit di galeri. Iya itu seru banget. Bener banget. Kalau dari Bli gimana Bli? Pas lihat Bli ini soalnya kayak awal-awal ya. Kalau aku lihat di awal-awal ketemu. Kelihatannya galak gak sih? Diem. Intimidatif ya? Ganas. Iya. Sampai kayak mau ngomong aja takut Iya gitu bener nih. asli, dia kalau diem mukanya tuh serem, galak gitu. Pembawaannya tuh Makanya. galak. Iya bener. Kalau lagi. kita nggak kenal dia, segan loh. Mau ngobrolnya segan. Mau minta duit segan. Ya, tapi itu sebenarnya. memang Jangan kalau Tapi- nggak ada duit. Bagi dong Jangan. 100. enggak, tapi beli di Bali itu ya emang gitu. Artinya ya disegani. Kita respect. Ini warga Bali tolong divalidasi ya. Gue bukan jambret ya. Aku pertama kali ya lihat Bli ini. Wah Enggak ini lah, jam. awalnya ngusir nih. Nangkap jambret mungkin. Oh ya, Bukan jambret ya. penangkapnya ya. Penangkapnya beli. Jadi beli ketemu kalian-kalian ini kan beli anggap semuanya ini adalah orang-orang hebat yang diberikan karma baik. Terus kita bertemu di satu kompetisi. Nah di sana beli sih merasa bangga ya. Karena dari daerah-daerah lain, dari kota mana kita disatukan di sini dengan pengalaman kalian yang begitu banyak. Terus kita harus sharing, kita harus berkompetisi, dan akhirnya kita menjadi teman yang baik dan harus ada yang nantinya misalkan keluar. Itu sih yang bakal sulit, tapi beli harap sih kita bisa jadi relasi yang baik semuanya. Betul. Kedepannya kita sama-sama bareng, sama-sama konten, sama-sama membantu satu sama lain lah ya. Ya, pastilah. Bener. Kalau Cicen? Kalau aku sih pertama kali ketemu kalian itu image pertama itu sebenarnya bukan kayak menganggap kalian kompetitor gitu. No. Karena aku di sini itu selain berkompetisi tapi juga kepengen membangun relasi yang setelah kita MC ini ngapain sih? We can do something, we can do business, we can do anything. Dan terlebih lagi kalau aku misalnya datang ke Jakarta, datang ke Medan, datang ke Bali, datang ke Jakarta. Ada yang aku ribetin gitu hidupnya kalian gitu maksudnya. Siap, Kan tiap siap, daerah siap, ada, tiap daerah ada kenalan nih ceritanya ya kan. Iya, Bener itu nggak? poinnya sih. Itu poinnya Itu ya. poin. Walaupun kita Poin harus terpenting itu. berkompetisi kan, adu strategi ke makanan di dalam MasterChef Indonesia ini, tapi di luar kita tetap berteman. Betul, setuju. Tahun depan gas ke Bali. Mau dikenalin sama Bli. Tapi pas kalian ke Bali, beli main ke Jakarta. Jangan dong. Kalau Angel gimana Angel? Nah, Oh iya lagi ketinggalan, jangan dong. Kalau aku jujur sebenarnya excited banget karena ini pertama kali banget aku ikut yang kayak kompetisi kayak gini, dan pas aku dateng ngeliat orang-orang yang hebat-hebat banget. Apalagi kalau bicara soal umur dan apa-apa tuh kayak aku lumayan masih yang nggak paling muda juga ya, hampir paling muda juga. Terus aku denger background-backgroundnya, denger cerita-ceritanya, bikin aku lebih termotivasi lagi buat masak lebih baik lagi. Gitu. Iya. Keren banget. Wah, udah seru banget nih ngobrol-ngobrol ini. Gimana kalau kita buat makin seru? Jadi kita masuk ke segmen Food Genius. Apalagi nih Bli? Kira-kira apa nih? Nggak tahu ya. Kalau masalah jenius-jenius beli. Kurang jadi apa nih? Kamu jangan tegang-tegang dong, santai aja. Soalnya beli dengar nih
jenis-jenis ini ya. Oh iya lagi. Tenang aja Pressure ya, Bli. beli langsung. Langsung. Tenang aja, ini Kaku nggak langsung mukanya. nggak soal akuntansi sih. Ini Nggak kok, di tenang. segmen ini kita akan main games yang berhubungan masih dengan dunia kuliner. Makanan. Jadi akan menguji pengetahuan kita dan kreativitas kita. Nah itu yang susah, kreativitas itu yang Iya, lebih susah. iya, ya. iya, benar. Aduh. Nah, games perdana di episode pertama ini adalah Mojilicious atau emoji delicious. Nah, dalam game ini kita akan menebak nih nama dish yang direpresent dengan emoji-emoji. Jadi berdasarkan kombinasi emoji itu kita harus tebak nih nama dish ini apa. Nah, yang menang di games kali ini akan menjadi food jenis kita hari ini. Ayo Bli, semangat Bli. Jadi yang pertama rules-nya jawabnya rebutan, yang kedua angkat tangan sambil sebut nama. Kalau nggak sebut nama nggak ditunjuk. Yang gagal masuk pressure test nggak nih? Jangan. Ada hadiah buat yang menang ya, jangan lupa. Wih, 3 hadiahnya. Wih, ngeri ini. Oke, siap ya. Siap. Soal pertama. Makanan apakah ini? Ada gambar. Icen, nasi goreng ikan asin. Hah, kan dipanggil dulu. Sebut nama, sambil sebut nama. Ya Icen, nasi Iya goreng benar sih ikan tadi, asin. Kak Icen. Iya. Kan belum sebut nama kakak. Harus langsung sebut nama. Iya, belum nama Icen nasi goreng ikan asin kan barusan. Iya benar. Nasi goreng ikan asin. Cepet banget ya. Kak Icen Nah. satu poin. Kecil banget gambarnya Kak, kurang kelihatan nih Kak. Kayak gini nih aku. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa, aman-aman. Oke, yang kedua soalnya adalah makanan apakah ini? Angel, Oke, Kak nasi Angel. pecel. Nasi pecel, apakah benar? Nasi pecel? Mantap kali. Bagus. Iya lagi. Bisa ya? Iya lagi. Aku juga bingung kenapa bisa. Selanjutnya, makanan apakah ini? Stefani. Oke, Ayam, Kak Stefani. ayam bakar. Kurang tepat. Ayo udah benar. Ayo beli, ayo beli. Ada yang bisa jawab? Stefani, ayam bakar hitam. Hampir. Tengah-tengahnya ada apa Jonathan. itu? Hah? Ayo, Kak Jo. M kecap. Kan hitam. Biasanya yang di botol itu apa ya? Terus, beli. Beli belum sebut nama. Beli Jonathan. Beli. Angel. ayam merica bakar. Jonathan. Siapa nih yang Kak Icen, ayam kacang hitam. Kak Angel dulu. Ayam lada hitam. Ayam lada hitam. Ayam kacang hitam. Lanjut ya, udah mulai panas nih. Kita lanjut. Nah, ini gampang nih yang selanjutnya. Kita lihat. Jonathan. Nah, Kak Jo. Kondok. Wow, betul. Corn dog. Wah, gampang banget ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat soalnya. Beli nih ya, apa no? Angel. Nah, Kak Angel. Nasi telur ceplok. Kurang tepat. Icen, nasi goreng mercon. Kurang tepat, Kak Ijen. Kita lanjut. Kita sambil selanjutnya ya. Icen, nasi goreng spesial. Wow, apakah benar nasi goreng spesial? Kita lihat jawabannya. Benar. Tahu dari mana, Kak? Kakak tahu dari mana itu spesial? Beli, kita belum ada ya. Nebak aja. Beli Soalnya udah ada bilang di awal. Konfetinya Masalah ada IQ. Oh, spesial, betul. Lanjut ya. Oke, ini minuman. Saya Icen, nasi Angel. Stefani. Kak Ijen tadi duluan ya benar. Dari milkshake benar. Gak ada bodoh kali kita. Nah, selanjutnya ini gampang banget. Jonathan. saya Icen, ayam geprek. Ayam geprek. Iya benar. Ayam geprek, benar. Iya. Kita lanjut. Oke, lanjut. Apa itu? Nah, ya, Kak Bubur Angel. kacang hijau. Bubur kacang hijau. Kita berkali. Lanjut ya. Oke. Wah, ini agak sulit ya. Nasi sugar daddy. Apa? Ayo Kak Dewa, Kak Stefani, Mas Indul ini. Itu apa? Ada Yang bapak-bapak dan ada ikan. Yang tengah itu bagian tubuh apa?
Ya, boleh diangkat. Oke, dulu. beli. Yang mana nih? Beli. Dewa. Sup kepala ikan. Jonathan. Kepala ikan. Betul. Betul lagi. Aduh, gue belum ada. Jonathan. Stefani. Beli. Oh, Stefani, pisang goreng madu. Iya. Ada telurnya ya. Thank you ya guys. Oke, kita lanjut. Masih ada soalnya 5 lagi Angel. ya. Ya, Kak Angel. Pancake. Pancake. lagi. Oh, wow, benar. Ada pulpen dan ada kue. Mantap. Pancake. Oke, next. Jonathan, Iya, popcorn. popcorn. Popcorn jawabannya adalah benar. Iya. Aku terlalu lolah untuk game seperti ini. Kita lanjut. Ini agak tricky. 3, 2, 1. Oke, jawabannya ini kukus. adalah Bulu kukus bener lagi. Tadi mau jawab itu, no. Waktunya udah habis, waktunya. Astaga. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, yang nilainya seri bisa rebutan nih. Cumi, Dewo. Sebut nama, ketahuan. Dewa. 3, Cumi saus telur asin. kurang tepat. Aku kurang tepat kamu. Cuminya udah benar. Cuminya benar. Ya, Cumi Angel. saus Padang. Wow, benar. Iya, pandang ya, Saus pandang. Padang. Beli aja telur. Ada telur. Wah, gila. Oke, Angel jadi- keren banget. Masih fresh otaknya. Angel 5. Oke, jadi skor akhir Jonathan 3, Dewa 1, Ijen 3, Stefani skornya 1, Angel skornya 5. Hebat. Emang Angel emang. Terima kasih. Jadi Angel adalah food genius hari ini. Dibuka ya? Boleh. Disobek aja. Sobek aja. Buka. Otak emak-emak tidak bisa mikir. Wih, dapat sendiri. Apa tuh untuk di holding? Terima kasih. Bisa dipakai nih di holding. Iya, bener banget. Di saat kita kedinginan. Bener, no, bener. Oke deh, sampai di sini dulu ya Keeping Up with the Chef bareng kita. Jangan sedih karena habis ini bakal ada peserta-peserta lain yang nemenin kalian di episode berikutnya. So, jangan lupa nonton Keeping Up with the Chef dan jangan lupa juga untuk dukung kita dan stay tune untuk nonton kita setiap hari Sabtu dan Minggu. So, see you guys on our next episode, guys. Bye. Halo viewers RCTI Plus, Kloter 2 akhirnya hadir di studio. Welcome back to Keeping up with the chef. sekarang giliran kita yang bakalan nemenin kalian seru-seruan. Kita perkenalan dulu ya, aku Elsa, diva di galeri. Silakan mungkin kita mulai dari sebelah sini. Aku Ragil, aku yang paling pendiam, kalem gitulah. Masa sih Gil? Enggak juga. Paling resek kau Gil. Enggak lah. Aku kalem, pendiam, baik. Gitu Enggak kan. ada. Menabung. Ya, soft spoken. Mana mungkin kayaknya enggak deh. Mana ada. Aku Sandra, yang paling muda di galeri. Tapi mamanya buat anak-anak semua di galeri. Oke, nama aku Imam. Di sini aku termasuk paling kalem, tapi sekali ngomong paling ngegas. Bener nggak? Setuju. Benar. Aku Oki, di sini aku yang paling sering bikin juri hilang kesabaran. Nah, buat kalian yang kepo banget atau punya segudang pertanyaan tentang kita, kompetisi atau apapun, jangan ragu buat tulis di kolom komentar live chat. Kita bakal baca dan jawab pertanyaan kalian sebisa mungkin. Oke, sekarang kita bakal ngobrolin tentang debut awal kita di dapur. Kalau di dunia musik ada debut album, di dunia masak kita juga punya momen debut yang gak kalah spesial. Kalian inget gak sih apa yang bikin kalian pertama kali masuk dapur?
Apakah karena terpaksa atau malah pengen coba-coba? Kalau aku sih masuk dapur pertama kali aku ingat karena aku merantau di Jakarta dan coba-coba masak tuh. Dan ternyata aku jatuh cinta sama dunia masak. Kalau kalian gimana nih? Siapa? Aku. Ragil dulu mungkin? Jadi aku awalnya masuk dapur itu waktu SMP itu aku sering bolos kan. Waduh. Aku sering bolos. Jadi pas mau masuk SMA itu karena banyak alfanya, banyak absennya. Jadi aku nggak keterima di negeri gitu. Akhirnya karena terpaksa masuklah sekolah swasta SMK. Maksudnya jasa boga. Disitulah awal mulanya aku memasak. Seperti itu. Kalau kamu Imam, gimana kamu? Kalau aku awal mulai memasak itu karena aku punya kakak cewek nih, dia tuh sering kayak bikin kreasi-kreasi masak gitu kan. Nah aku dulu waktu masih kecil nih suka suruh beli, suruh bantuin kayak gitu kan. Terus jadi malah kebiasaan dan happy ketika masak. Jadi gitu. kamu awalnya dari disuruh-suruh gitu. Ya benar. Kamu disuruh tapi senang gitu. Senang kan masih kecil kan anak kecil mau berkreasi gitu kan. Agak masokis ya sebenarnya. Oh enggak juga dong. Mungkin kalau Bang Ogi nih. Aku pertama kali kenal dunia dapur itu dari SD sih. Karena dulu mamaku tuh punya catering. Catering ada buat perusahaan. Nah dari kecil aku kan suka dibawa-bawa ke dapur buat ngecekin staffnya masak. Nah dari situ aku udah mulai suka sama dapur. Bentar, anak SD disuruh ngecekin staff? Bukan, maksudnya ikutin. Jadi mamaku keliling, nah aku tuh ngekor gitu, ngekor gitu. Ikut aja berarti. Nah ngikut aja, jadi udah terbiasa dari kecil lihat orang masak tuh seneng aja gitu. Aku kira Bang Oki yang disuruh begitu tamat SMA, aku disuruh masuk polisi, tapi aku malah pilihnya masak-masak. Oh dulu pernah mau jadi polisi nih? Sempat disuruh, cuman akhirnya pilih yang dunia masak-masak. Kalau Ibu Sandra? Kalau saya sendiri karena anak paling besar, adiknya banyak, harus bantuin mama di dapur. Dari SD, dari umur 9 tahun. Udah masuk ke dapur, bantuin mama buat masak, buat semua beres-beres. Wah. Pantesan jago banget ya. Jago banget sih Ibu ini. Gokil. Nah aku mau nanya nih, ada nggak sih alat dapur pertama yang bikin kalian bingung cara pakainya? Kalau aku alat Presto dulu tuh. Oh Presto. Presto tuh aku dulu takut banget. Bahaya sih. Iya takut kalau meledak kayak gitu-gitu. Jadi agak ragu-ragu dulu tuh kayak yakin ini udah bisa dibuka atau belum gitu tuh bener-bener takut sih. Yang aku inget sih itu. Tapi sempat meledak nggak? Gue belum pernah. Untung belum pernah. Jangan sampai. Kalau aku sih dulu kan zaman dulu itu waktu aku SD itu parutan kelapa itu dia masih pakai yang manual tuh. Yang ada ininya ya. Ada kayak kawat-kawat jadi gitu ya. aku penasaran lihat orang marut tuh tapi akunya nggak berani. Takutnya suka kena tangan kan. Tapi kayaknya seru aja gitu marut-marut kelapa. Gitu. Itu sih paling yang aku nggak berani sih. Sampai sekarang pun masih agak takut juga soalnya. Ya anak SD disuruh kayak gitu agak berbahaya juga itu. Kalau aku sebenarnya ini jauh pas masih kecil mungkin ya. Jadi ngelihat orang rumah pakai piler buat ngupas dan aku inget banget itu pertama kalinya aku luka. Jadi luka pertama kali di dapur itu iseng-iseng aku nggak tahu kenapa aku ikut-ikut dan nggak ada yang ngawasin, aku pakai piler luka tangannya dan itu usia aku mungkin 7 tahun. Gitu. Jadi 7 tahun tuh kayak udah SD kan? Iya, tapi itu awal-awalnya aku nyoba-nyoba iseng-iseng di dapur dan aku inget banget aku bingung itu alat apa dan aku ngeliat aja nih orang rumah gini cara pakainya aku ikut-ikutan ternyata malah luka. Tapi untungnya nggak trauma ya. Jadi pas besar malah tetap ikut suka masak lagi gitu. Kalau Ibu gimana? Kalau aku yang paling ajaib tuh ngelihat waktu itu belum ada mixer tuh kalau buat bolu. Jadi mama tuh pakai tangan tuh begitu. Pakai dia kayak kawat tuh kan lingkar. Sampai tuh kembang. Jadi penasaran tuh. Pengen nyoba. Kan kecil tuh anak SD. Kawat itu berat. 2 kali aja udah nggak bisa. Itu sih itu benar-benar kayak butuh tenaga waktu itu. Tapi bolunya itu harus jadi gitu.
Itu pertama kali alat yang aku cobain dan susah banget. Kalau aku, karena aku kan pertama kali masuk dapur tuh langsung kayak ke sekolah gitu dan bukan dapur rumahan. Itu aku waktu pertama itu bahkan belum pernah pegang pisau. Itu jadi alat pertama yang aku bingung cara makainya itu pisau. Bahkan alat sebasic itu aku belum pernah pegang sebelumnya gitu. Berarti di rumah nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Aku sebelum masuk sekolah tuh nggak tertarik sama sekali sama masak. Gitu. Jadi ini menurut kalian apa sih yang bikin masak itu nagih banget? Dari siapa nih? Mulai dari Imam deh. Oke, kalau menurutku masak kenapa bisa nagih itu yang pertama kepuasan ketika masakan itu jadi dan rasanya enak. Dan mungkin orang yang bisa menyicipi juga bisa merasakan happy dengan hasil masakanku itu makin jadi semangat lagi dan makin nagih buat masak terus Ibu. Berarti saat orang lain muji masakanmu itu ya? Ya lebih ke situ benar. ya. Dan diri sendiri kayak puas dengan hasil masakan itu juga, kepuasan itu juga yang jadi apa ya bahasanya, keinginan untuk terus masak kayak gitu. Kalau saya, masak itu bikin nagih. Kalau kita masak nih hasil masakan kita itu begitu dinikmati, apalagi sekarang ya kalau anak saya begitu dia makan tuh dia nggak ngucapin itu enak, tapi makan badannya bisa begini. It makes me so happy, kayak gimana gitu, puas banget pokoknya. Bener. Aku setuju sih sama Ibu, karena pas kita bikin sesuatu itu and when we see people happy with it, it's also making us happy. Yes, ya. Betul. Dan menurutku sih kalau masak itu dan baking juga mungkin ya, karena aku juga interest di baking, it's very therapeutic menurutku. Jadi kalau kita lagi in a bad mood atau we have a bad day, terus masak itu rasanya kayak nenangin diri sih sebenarnya. Betul banget. Ya, kalau aku gitu sih. Kalau aku bukan masaknya sendiri sih aku yang suka itu. Aku tuh suka kayak vibe di dapur. Jadi apalagi kalau kita, kan aku sempat kerja di restoran juga. Itu kalau pas lagi rame-ramenya rush hour-nya tuh kayak seru banget buat aku. Adrenalinnya naik. Adrenalinnya naik, sensasinya tuh enak lah buat aku. Jadi aku lebih ke arah situnya instead of masaknya sendiri. Suasana kerja. Lebih suasana, adrenalinnya. Tempat gitu. kerjanya di Nah itu di sini juga aku dapat banget. Jadi kompetisinya itu kayak maco adrenalinku banget. Jadi ini seru banget sih. Kalau aku, Oke. Bang Oki gimana nih Bang Oki? masak enak, dijual laku, dapat uang. Itu bahagia banget gitu kan, bener. Karena memang aku dari kecil tuh keluarga yang usaha kuliner, sampai aku besar juga aku punya usaha kuliner. Jadi kita masak, masakan kita itu orang suka dan dibeli dengan banyak orang, akhirnya kita dapat uang kan. Nah itu happy banget sih. Iya sih. Double Itu juga happy. sih. Double happy. Double happy. Aku sama itu sih. Aku boleh ganti ke jawaban itu nggak? Tambahin setuju pasti. Soalnya pasti setuju kalau itu. ngebuat orang happy, bonusnya itu. dapat. Boleh. Ada pertanyaan seru nih di live chat, kita baca yuk. Kita pengen tahu nih pendapat kalian tentang juri chef baru di MasterChef, gimana nih? Kalau aku, Chef Karen itu menurut aku galak banget. Terus Mana sama Chef Yuna? galakan Chef Karen menurut aku. Galakan Chef Karen. Bener. Terus untuk Chef Norman itu baik banget. Karena Chef Norman itu sering banget dia visit ke bench aku. Dan dia tuh kayak sering kasih tips gitu loh. Benar. Sering kali tipsnya dari Chef Norman itu menyelamatkan dish yang aku buat. Jadi kalau nggak dikasih tips sama Chef Norman itu jadi dishku yang sering bisa. bikin kamu menang tuh itu. Iya. Jadi gitu. Jadi menurut itu salah satu kuncinya juga menurut aku, karena apa yang dibilang sama Chef Juna juga sering ngasih kita tips. Masukan. Ya. Apa yang dibilang sama para juri itu ya berarti kan itu yang mereka mau. Chef Norman itu baik banget buat aku. Chef Karen galak. Maaf Chef. Saya trauma sama Chef Karen. Oh iya bener kan, dia kan di awal-awal dessert terus ya. Iya. Langsung diajar tuh sama Chef Karen tuh. Chef Karen itu langsung kayak on point gitu loh. Yes. Makanan kamu nggak enak gitu, itu langsung kayak Ada basa-basi. She's gitu. blunt ya. gitu. Kayak Gimana sih, jujur nggak aja. basa-basi gitu Kayak ya. langsung ditusuk to gitu the loh, point. nggak
Dia nggak mengcover apa-apa. Cek dulu langsung cak gitu. Dia nggak mengcover apa-apa, jadi langsung to the point dan honest aja sih. Iya, Yes. itu Tapi sih. aku appreciate itu sih sebenarnya Iya. daripada Terlalu abu-abu banyak atau basa-basinya. Iya. Itu juga jadi salah satu motivasi aku, balik lagi kan aku dari Black Team. Yes. Itu juga motivasi aku buat Buktiin ngebuktiin lah, aku pengen dapat apa namanya? appreciation. Iya betul, appreciation dari Chef Karen kalau Kalau makananku kamu nih bikin dessert aku terutama. bisa bikin enak gitu. Tapi menurutku sih juri season ini tuh adalah power trio sih. Jadi mereka itu complement each other. Jadi ada Juna, Itu betul sih. ada Chef Karen, Chef Norman, dan mereka tuh bisa balance satu sama lain. Dan itu pun untuk kita ke peserta itu bener-bener ya bagus banget sih sebenarnya gitu ya. Dan Betul. bermanfaat juga buat kita gitu Iya. ya. Jadi kita benar, dapat benar. Juna yang tegas, Chef Karen yang selalu jujur to the point, Chef Norman yang selalu memberikan kita masukan, and I think it's a perfect judges, ya perfect combo. Perfect combo, betul. Gimana kamu Imam? Aku sih mirip-mirip sama Ragil sama Kak Elsa, sama intinya kan sama semua kan juga karena yaitu Chef Juna ada ketegasannya, terus Chef Norman yang baik selalu ngasih tips-tips yang bagus ketika visit, dan Chef Karen tuh to the point, tuh intinya sih itu sih. Kayaknya semuanya juga jawabannya Berarti kalian ada yang beda mungkin. Berarti selama ini kalian juga ditusuk juga sama Chef Karen ya, bukan cuma aku ternyata ya. Tapi enggak juga. Me personally no. Aku juga enggak sih, aku belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Enggak juga karena Cuman Chef kalau Karen lihat itu ya. kan kalau begitu kita hidangin masakan kita itu bagus, enak. Dia tuh langsung senyum tuh lebar. Iya benar. Ya benar-benar. Mood booster kayak happy banget langsung. Ini enak, ini bener. Gitu dia mujinya juga nggak tanggung-tanggung. Benar. Dan aku inget banget pas aku panik karena challenge balapis pas itu, dan aku tahu dia selalu to the point dan dia selalu honest. Aku udah panik dan dia coba, dia bilang this is good, put a smile on your face, and then I was like, aku bener-bener kayak senyum terus kayak oh beneran chef, bener ini bagus, kamu harus senyum, you need to Nice, smile nice. gitu karena ini bagus, jangan panik, dia bilang gitu. Dia pas ke benchku, and it was like ya aku ngerasa kayak oh ya memang dia jujur gitu loh, ya, dan to the point juga. Ya, gitu. jadi walaupun dibilang galak, tapi kalau itu bagus dia nggak pelit juga Nggak pelit ngapresiasi. untuk apresiasi. Langsung Benar. kayak Benar. ini beneran enak gitu, dia bahagia banget. Jadi sering-sering ya hidangin kita makanan begini gitu. Jadi kita emang bener kayak kalau Chef Karen udah bilang enak udah aman lah itu. Aman bener. Kayak Kalau kita Bang juga Oki happy gimana? juga kan. Bang Oki gimana nih Bang Oki? Aku agak berat ya. Beratnya di mana nih? Aduh. Aku agak berat ya. Aku nih kan sama kayak Ragil, orang yang kembali dari Black Team. Tapi sebelum kembali itu memang hancur-hancuran sih. Kalian bilang Chef Norman baik, aku pernah dimaki-maki Chef Norman. Oh iya bener. Coba siapa? Chef Norman, Chef Karen, Chef Gina, pokoknya udah ngerasain lah gitu. Tapi itu motivasi sih. Benar. Jadi dengan ucapan mereka itu motivasi buat kita. Ya, Lebih sama better. ya buat kita untuk jadi lebih baik ya. Perbaiki diri. Aku pribadi alhamdulillah begitu aku dikasih kesempatan balik lagi dari Black Team menjadi White Team, aku terapkan apa yang mereka kasih. Jadi ya sedikit ada progres gitu. Jadi asalkan apa yang dikatain juri itu kita jangan masukin ke hati, dan itu memang semacam motivasi buat kita, betul. dan itu benar, dan ya kita harus Iya, berubah itu gitu. setuju banget. Jadi bukan berarti Chef Karen mengada-ngada menjelek-jelekan dish kita, emang disku jelek aja sih. Pantas dihina sih. Emang sih. Tapi sakit gitu. Kak, biasanya kan suka ada nih bintang tamu yang akan diundang ke galeri. Kira-kira berharap siapa yang datang dan bisa nyobain masakan kakak. Kakak siapa nih? Kakak-kakak Aku. ini. Semuanya satu-satu. Aku kebetulan aku lumayan banget suka sama mantan jurinya dulu, Chef Arnold. Jadi kalau bisa, mungkin bisa Chef Arnold jadi bintang tamu instead of juri, nyobain masakanku. Gitu. Kalau aku adeknya. Chef Arnold. Terus ya karena aku suka dessert dan ya happy banget sih pastinya kalau dia bisa datang ke galeri ya. Iya. Wah itu seru banget sih Arnold pastinya. juga keren banget. Keren. Kalau aku mirip kayak Ragil, mantan Ikut-ikutan juri, enggak tapi beda. Mantan juri juga, Chef Renata. Karena emang ngefans banget sih sebelumnya sama Chef Renata, jadi aku sih berharap semoga Chef Renata bisa jadi juri tamu di
MasterChef Indonesia Season 13 ini? Bu Sandra? Kalau aku artis sih, pengen itu Cinta Laura. Kenapa tuh, Bu? Kenapa? Aku ngefans banget itu sama dia. Satu itu, dia itu kalau cakap kayak, kalau bicara itu kayak tegas banget. Apa yang ada di hati, di pikiran, tuh keluarnya luas banget. Terus kayak, pokoknya kelihatan tuh pinter banget. Aku pengen banget dia yang jadi bintang tamu. Bang Oki gimana? Aku siapa ya? Aku mungkin pengennya chef mantan juga, chef mantan juri MasterChef juga, chef Pendek gitu. Nah dia memang kan profesional banget di bidang kuliner. Nah ya pengen banyak belajar ilmu dari kalau dia datang, dia mungkin demo, kita bisa belajar banyak gitu. Nice. Setuju sih, setuju. Oke, sekarang waktunya kita main game seru banget di segmen Food Genius. Nama gamesnya Spicy. Spelling cepat yuk. Pemain harus mengeja nama yang berhubungan dengan dunia masak secara bergiliran. 1 huruf per orang. Oke. Huruf per orang. Setiap pemain memulai dengan tabungan 50 poin. Tetapi jika salah mengeja, mereka kehilangan 5 poin. Waduh, jadi jangan sampai Kalau kalah 10 ya. eliminasi nggak? Jangan. Oke, ready? Ready. Oke, ready. Siap ya teman-teman. Ini fokus ya, jangan sampai poin kalian berkurang. Ini dimulai dari mana nih? Dimulai dari siapa dulu mau? Mas Oki. Oke. Oke, berarti lanjut ke Kak Imam. Oke. Saya. Oke. Kita mulai kata pertama adalah garnish. Siap ya? 3, 2, 1. G. A. R. N. I. S. H. Oke, benar. Oke, kata selanjutnya lebih cepat ya. Ya. Jawabnya lebih cepat. Kedua adalah blanch. Dari siapa ini? Kedua deh dari sini. Oke. biar B. adil. L. A. N. C. H. Betul. Sia-sia ini kita. Oke. Next. Katanya adalah siphonate. S. I. Salah. C. Double C. Oh, apa itu ya? Kok aku nggak pernah denger? Potongan. Potongan. Oke, Jenis oke, oke. potongan. Betul. Memotong daun jadi irisan tipis panjang. Berarti Untung kamu salah, berkurang aku juga poin. nggak tahu. Tidak adil, tidak adil. Lanjut ya. Berarti dari Bu Sandra. Bu Sandra. Katanya adalah galantin. G. A. G. A. Betul? L. L. Aku L. Kamu apa? Ini double nggak sih? Satu saja. Ya. Aku pikir double. Nah, oke kita lanjut ya. Oke. Katanya adalah flambe. Apa? Flambe. Oke. Dari ragil. F. L. A. M. B. E. Betul. Wih. Oke. Ini ada satu kata lagi. Brunoise. Brunoise. B. Lagi. R. U. N. O. A. Oke, ada lagi ya. Ada lagi. Yang cepat ya. Oke. Oke, ini agak susah. Katanya adalah spatchcock. S. P. C. Salah. SPA, spatchcock, membelah ayam untuk masak rata. Oke. Kita udah ada pemenangnya. Gila. Hebat banget aku emang. Poinnya? Poinnya boleh Oke, yang pertama poin Mas Oki adalah 45. Imam 45. Betul, betul. Elsa 45. Ibu Sandra 45. Dan Ragil 50. Luar biasa. Lebih kencang, lebih kencang, lebih kencang. Ragil. Oh ini Ragil. hadiahnya. Wow. Dibuka. Alright. Ayam-ayaman. Apa nih? Ayam-ayaman. Ayam-ayaman. Wow, blanket. Oh iya. Nice. Nah, lumayan nih. Wow. Buat di holding. Yoi. Buat nunggu syuting. Oke deh, segitu dulu keseruan kita di Keeping Up with the Chef.
tenang, masih ada kloter lain yang bakal nemenin kalian selanjutnya. So, jangan lupa nonton Keeping Up with the Chef. Terima kasih sudah selalu nonton dan kasih support di MasterChef Indonesia Season 13. Bye! Hello guys, welcome back to Keeping Up with the Chef. Sekarang giliran kita yang bakal seru-seruan bareng kalian semua. Biasanya kita cuma nonton di RCTI Plus atau season sebelumnya. Tapi sekarang kita bisa ngobrol langsung di set yang pastinya seru banget. Betul. Jadi jangan sampai ketinggalan, stay tune terus dan jangan pergi kemana-mana. Biar makin akrab, kita kenalan dulu. Gimana? Satu-satu ya? Benar. Mulai dari Anda, siapa namanya? Halo guys, nama saya Tian. Saya di MasterChef ini cuma modal tambang ya. Tapi sayangnya tambang yang mengancam. Jadi semua saya ancem-ancemin biar masuk pressure test. Oke, mantap. Sekarang Halo guys, kenalin nama saya Kemal. Aslinya saya funny tapi saat masak saya serius. asik. Dan saya sendiri, saya Bunga Welas. Katanya orang-orang saya mirip Asri Welas. Gimana dong? Ya, udah lah. Sekarang ayo Beban ditangkir beban. silakan. Hai guys, aku Alsya yang selalu slay di galeri. Fun fact-nya, aku itu biasanya jagonya masak Indo. Tapi aku nggak pernah masak Indo guys. Aduh. Lanjut. Oke, nama gue Rizky Purbaya. Biasanya sih saya berkarismatik. Percaya. Bohong. Tapi bohong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ibnu. Ada singkatannya sih sebenarnya. Ibnu Imut. Ada fun fact-nya. Walaupun aku ngeselin, tapi aku ngangenin. Come on guys, ayo ramein live chat, tulis komentar, pertanyaan atau pendapat kalian soal kita. Siapa tahu nanti chat kalian bisa kita bacain. Benar. Karena tema kita hari ini adalah Galeri Debut. Jadi kita bakal ngobrolin pengalaman seru pertama kali kita masuk ke galeri. Gimana guys? Kira-kira bakal bahas banyak hal soal perjalanan awal kita jatuh cinta sama dunia masak. Wah. Momen pertama yang bikin kita mikir, kayaknya aku suka banget nih masak. Oke, kita mulai ya. Kapan sih pertama kali kamu ngerasa kayaknya masak itu gue banget nih? Gue Siapa ya? banget ya. Gue banget. Siapa? Jaksel banget. Siapa? Dari Ibu. Oke, dari Ibut yang mengemaskan ini. Kapan aku ngerasa masak itu fashion aku, pada saat waktu itu mamaku baru keluar dari rumah sakit. Jadi waktu itu nggak ada yang masak, karena nggak ada mbak yang setiap hari datang ke rumah. Jadi dia minta aku buat bikinin sayur bening yang buat nyegerin badan. Dan di situ dia langsung bukan sembuh. Tambah sakit. Nagih setiap hari nagih. Jadi kayak gitu, jadi semangat aku buat masakinnya karena di situ mamaku berangsur membaik. Jadi itu. Untung berhasil loh. Kalau gagal tambah sakit itu. Baru pertama kali ya. Ayo, Mas Rizky berkarismatik gimana sih? Waduh. Kalau aku sih sebenarnya awalnya itu bekerja di public area. Yang mana di sana kekurangan Pabrik. Public area. Public area. Yang mana di sana tuh aku tuh bener-bener kelaparan gitu dan aku butuh makan waktu itu. Jadi terinspirasi dari itu aku pengen coba kerja di kitchen sampai akhirnya coba di kitchen dan kayaknya ini passionku. Keren banget. Respect. Gimana? Yang Slay Queen, gimana Slay Queen? Iya, yang selalu slay. Oke, pertama kali aku tuh suka masak itu 5 tahun yang lalu, itu aku sempat pernah kena sakit. Nah, dari sakit ini harus jaga makan nih. Karena jaga makan, aku masak sendiri, nggak dimasakin orang, terus aku nggak beli. Nah, dari situ tuh aku ngerasa, oh ternyata aku suka banget masak ya. Dan sekeliling aku ngerasain masakan aku tuh enak. Jadi Sombong. dimulai dari situ. Kalau Bunga gimana nih?
Kalau aku bermula dari mamahku, dia selalu masak. Jadi di keluargaku itu semua love language-nya ke masakan. Bentar, sorry. Ini sedih apa? Enggak. Ya jadi di keluargaku tuh love language-nya masakan, lebih ke act of service. Jadi kalau apa-apa love language, ayo makan Iya, gitu. ayo makan. Jadi nggak Oke. dimasakin. Jadi kalau ulang tahun kita nggak dikasih kado. Mamaku masakin buat aku sama teman-teman aku. Oh. Jadi kayak aku mau masak aja deh kali ini. Luar biasa. Biasa. Ayo kalau Oke. Bapak Kos gimana? Nah ini. Nah, Bang Tian dulu nggak sih? panjang nggak? Saya dulu dong. Panjangan nih. Masak itu gue banget itu ketika, jadi awalnya suka di dapur itu karena suka ngeliatin oma masak di dapur. Terus suka bantu, suka disuruh belanja ini itu, jadi ngerti bahan, tahu ngeliatin cara masak, jadinya dari kecil mungkin dari SD itu udah suka di dapur kayak gitu. Udah bikin bekal sendiri segala macem, jadinya sampai sekarang ya itulah passionku di dapur. Omanya Oma Eli bukan ya? Bukan. Itu kan Tapi abis masak minta upah nggak sama emaknya? enggak dong. Oh, enggak. Cuman uang belanjanya aja tilep dikit. Ongkir. Tapi omanya bawa gitar nggak? Iya. Oma Irama. Roma. Oke, udah ya. Udah selesai. Tetap jawab semua kan? Oh, mau jawab. Oh, mau jawab. Oke. Bukannya jaga pintu di depan. Nangis nih, gue nangis nih. Oke, jadi kalau gua suka masak tuh karena nyokap gua tuh pas gua kecil punya catering. Jadi kayak kalau ada acara-acara sekolah gitu, walaupun nyokap gua guru, dia selalu bikin catering, masakin nasi box yang gitu-gitu. Nah awalnya tuh gue emang suka ngebantu nyokap buat masak gitu. Jadi bukan bantu sih, tepatnya ngerusuin yang kayak nyokap punya bumbu, gue pakai buat masak lain gitu. Tapi keasinan misalnya gitu-gitu. Dari situ akhirnya gue memutuskan kayak gue lebih cocok jadi koki karena gue mikir nggak perlu mikir gitu, cuma masak nggak perlu hitung-hitungan dan lain karena gue goblok. Akhirnya cocok jadi guru juga. Tapi sebelumnya memang bener atlet tenis. Iya, saya atlet pencak silat. Terus jurusnya begini. Dari situ lah lanjut terus akhirnya jadilah gue yang sekarang. Oh, menarik. Menarik sekali. Bukan siapa-siapa. Menarik sekali ayam di situ. Kesalahan paling lucu yang pernah kalian lakukan waktu baru belajar masak tuh apa nih? Dari Kemal dulu, gantian dari Kemal dulu. Coba siapa duluan yang udah Siapa yang tahu punya nih? cerita dulu? Cerita lucu nih. Boleh. Gimana? Jadi nih? kan setiap bumbu tuh ada bumbu instan kan. Aku mau bikin sayur asem, yang aku masukin sayur lodeh. Baru ngeh tuh pas kok warnanya beda pas aku baca sayur lodeh. terserah Sayur lodeh. Egois tuh sayurnya, memang kurang ajar. Boleh. Apalagi ya? Siapa lagi paling lucu ada cerita? Katanya nggak ada tomat, lu bikin pakai semangka. Nggak segitunya. Enggak. Lucu ayo lucu. Paling lucu. Kayak ini kayak kalau aku sih kayak bukan lucu ya, lebih ke mengerikan ya. Karena pas itu aku belajar masak itu goreng sosis sosis instan lah. Aku goreng gitu kayak sok-sokan kayak mamaku kan. Terus udah terlalu lama masaknya meledos guys. Sosis itu meledos ya wes akhirnya aku menangis. Karena minyak panas. Iya. Endingnya sedih. Siapa lagi? Siapa lagi? Boleh? Kenapa lucu nih? Emang ada yang selain gue ada yang lebih lucu gitu? Gue boleh. Apa ya yang Jadi paling lucu ya? gue tuh pas SD tuh senang eksperimen. Jadi dulu ada pisang, gue blender pakai susu, gue berharap kalau gue masukin kulkas jadi es krim. Ternyata jadi es batu. Anjir. Es krim kagak, es batu bangke. Ya namanya bocah kan waktu itu kan. Sempet kecil bang? Hah? Sempet kecil? Oh gila, udah gede Kebetulan sekarang. gue gede, lahir langsung kuliah. Lahir kuliah, wisuda gue. Kesalahan paling lucu. Lucu apa kan? Kalau belajar Apa ya? belajar masak nggak ada sih kayaknya. Tapi Maksudnya nggak ada kesalahan paling lucu. Cuman pas masak ada gitu. Kalau pas masak tuh pernah. Ini lagi bikin lapis legit gitu kan, kue lapis legit tuh biasanya, iya biasanya kan dibakarnya pakai api atas tuh kan, lupa nih emang dibakarnya pakai api bawah, dia kan harus perlapisnya harus ditekan pas terakhir tuh dibuka nempel semua guys, nggak ada lapisannya, jadi kayak dituang aja tuh adonan, jadi Tapi nggak jadi kue berlapis kan, gara-gara bukan pakai lapis. api bawah, gue jadi ingat bukan ini. api atas. Kue lapis tapi jadi kue lumpur. Nah, itu balapis saya kebetulan. Alsya tadi. Apa ya? Ada sih kejadian lucu. Nah, kan kalau chef tuh kalau misalnya itu tuh apa masak tuh kayak apinya naik-naik gitu kan. Flambe. Nah,
pengen tuh kayak keren gitu kan. Dituang minyak kok nggak naik-naik. Tuang lagi, lama-lama ini jadi becek aja sama minyak, tapi apinya tuh nggak naik-naik itu sih. Iya, aturan flambe jadi flambe gacor. Flambe gacor. Jadi itu sih, jadi aneh ya jadinya. Rizky? Waduh, gua Gimana Ada yang lucu kayaknya. kayaknya nggak ada yang lucu. Nggak ada yang Gua lebih lucu ke ya? Keren. nggak keren sih. Gua Karismatik? keren juga. Nggak juga sih sebenarnya. Cuma lebih ke yang dulu yang kalau baru masuk kayak bodoh-bodoh begitulah. Lambat lah, bukan bodoh. gua bilang. Kalau bodoh kan kayak kasar banget ya. Normal. Lambat lah. Lambat, oke. Jadi emang Normal sering Ismail. dimarahin Normal. gitu. Oke, normal, Beda normal. dong. Sering dimarahin Sorry, gitu. Chef. Sering ditolol-tolol gitu lah. Oke. Banyak kan kayak gitu kalau nggak ada lucu-lucunya sebenarnya. Mengerikan ya. Mengerikan. Hard. Nah, sekarang kita bacain komentar viewers dari live chat ya guys. Oke, apa nih? Oke, hal apa sih yang paling ikonik dari MasterChef menurut kakak-kakak ini? Ikonik. Aku tahu yang paling ikonik, spiking. Iya. Ya nggak? Kalau aku itu Spiking kan? Kenapa, Bu? Spiking. Ya soalnya ngeri lah. Oh, itu kan kita kalau udah itu kan biasanya offside challenge Oh. kan, offside challenge. Kita udah capek-capek, terus kita kalah, terus kita spiking teman kita sendiri dan kita harus melawan teman kita sendiri. Itu kayak wah, itu nggak ngerti sih. Ikonik banget. Iya. Itu ikonik ya. Kalau aku kayaknya yang ikonik itu pas Dewa bilang, tapi bohong. Iya. Udah deg-degan, kita udah deg-degan banget. Tiba-tiba dia bilang, tapi bohong. Emang bener-bener. Itu tapi unpredictable sih maksudnya. Iya Kita nggak ada kan? yang nyangka bahwa dia akan tapi bohong tuh. kita udah serius diskusi Iya. ya kan. Udah serius diskusi, tiba-tiba di prank. Tapi bohong. Nah kalau menurut gua yang paling ikonik dari MasterChef pasti Chef Juna lah. Kalau nggak ada Tampan. Chef Juna pasti nggak ada MasterChef. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Dia dari season awal sampai sekarang masih ada di MasterChef, berarti dia seorang Master Juna. Wah, raja terakhir. Raja terakhir. Masterpiece ya. Penentu segalanya. Penentu jalan kalian semua ya. Nah, itu dia Chef. Siapa lagi nih? Bang Dian. Gua. Apa ada lagi? Nggak, Apa lanjut. tadi? Oh lanjut, oke. Counting sih, ya benar. Apalagi ikonik itu pada saat momen terakhir kita dihitung kayak udah, wah gerubuk, udah 5, 4, 3, 2, 1. Gimana kayak plating aja belum ini, wah itu menurut gua momen paling Main ikonik tuang-tuang sih. aja Tapi gitu ya. Bener. cuman gini-gini doang nggak ngapain. Gini-gini doang. Kalau jaga gawang. Oke, Plating lanjut aja sama gini-gini doang. Bang Rizky. Apa yang Gue lagi mikir. Oke, menurutku yang paling ikonik di selama di galeri MasterChef Indonesia ini tentu Mystery Box. Karena Iya, benar, terkadang mystery kita box. belajar apa, ternyata yang keluar itu apa? babat. Oh, jabur moral. Belajarnya pastry, belajarnya cake, semua udah dipelajari Dapatnya ternyata. asam cikala. Asam cikala bikin cilaka. Pressure test. Ayam cemani, tapi cemana. Rizky ada nggak nih yang ikonik di MasterChef? Kayaknya Black Team deh. Iya. Black Team kayaknya Setiap episode ada ya kan. cukup mengganggu dan Oh ini Black Team ya? iya, samping Black Team. Pulang. Black Team ternyata buat welcome back ya. Pokoknya Black Team itu icon banget sih menurut gua. Karena kalau nggak ada mereka Mengganggu Gak sih. ada pressure. nggak ada pressure, nggak ada yang mengganggu juga kan. Tapi Masalahnya kalian nggak merasa pressure nih. intimidasi gak sih Oh sama balik? tidak. Ada Tidak Black sama Team sih, sekali. pressure orang ini. Iya, karena kalian nggak safe kan. Untung aman sampai sekarang. Iya. Perkara cakalang. Bukan perkara gulai. Saya gule. Gule masuk Black Team. Rizky. Gule masuk PT. Oke, by the way, kakak-kakak ada nggak atau enggak nih di kalian di sini yang ngeidolain peserta di MasterChef season sebelumnya? Kalau ada, coba dong Sebelumnya share, atau kasih tahu. sebelum-sebelumnya? Dari semua season. Sebelumnya. Oke, dimulai dari Dari Alsya. season 1. Oke, dari aku. Wow, kaget banget. Kalau aku suka banget sama Ci Devina. Walaupun dia bukan pemenang, dia juga nggak sampai 5 besar, tapi menurut aku dia tuh keren banget, makanannya inspiratif banget, dan juga Kowil Ghost sih. Iya. Aku suka Kowil Ghost karena pembawanya tuh fun, happy gitu. Jadi kita pun mau recook makanannya tuh jadi fun juga sih. Iya benar. Gimana kalau Bunga? Bunga.
Kalau aku, ini aku lagi inget-inget ya. Tapi yang aku inget Kalau sih. aku lagi nyari lucunya nih. Dari tadi gue mikir Yang terakhir yang bisa berat, ngelucuin berat, apa ya? berat. Jangan terakhir lu. Siapa yang aku idolain? Mending ke gua dulu Harus nanti. seru, Si ini. Lord Adi. Iya sih, itu Lord Adi paling ikonik ya. Karena dia malah ngelawan ya. Iya. Ngelawan waktu ya. Betul. Dia Cuang, menantang. Menantang nih. Harusnya 60 menit, dia bilang 25 menit aja, Chef. Kalau aku di season itu, aku Mati sih. Waalaikumsalam. Aku langsung, Chef Iya. masukin aku ke pressure test aja. Emang benar-benar Lord Adi, tapi ada lagi satu si Palito. Palito Oh. itu jenius ya otaknya. Jadi ya lumayan lah itu kalau dibuat, kalau misalnya kita masuk season yang si Palito, bahaya sih. Apa Bang Rizky tadi mau ngomong apa? Apa Ki? Apa lu? Tadi Ngurut dulu sana. Kalau ngurut nih, urut. Sorry ini. Mas Abdi. Agak. Oh, King Abdi. King King Abdi. Abdi. Karena menurut gue Abdi. King Abdi tuh sama rootnya sama gue. Jadi dia Nusantara, terus dia jago banget. Dia dapat bahan apa aja tuh kayak jago gitu ngolahnya. Bahkan di konten-konten yang sekarang tuh dia kayak ayam di sabun gitu, dibersihin bersih. Ayam di Tapi kan gak langsung direbus. Terus habis itu dicuci Gitu. lagi, baru direbus. Maksudnya dia mau dapat bahan apa aja tuh kayak teng gitu langsung bisa. Langsung tahu ya. Dan itu enak gitu. Sama satu lagi Mas Syahril di season yang sama. Mas Syahril yang anak pung gitu Anak ya. pung. Oi. Oi. Ngeri. Walaupun dia tampilannya sangar, oi, tapi platingnya cakep cuy. Wih. Kalau lu lihat pas salah satu challenge dia masak apa, anjir platingannya cakep banget gitu. Oke. Maksudnya dengan tampangnya dia yang sangar, ngepung ya nggak. Berarti Tapi- colorful kayak rambutnya ya? Iya, platingannya cantik gitu, kayak hatinya gitu. Oke. Iya. Mas Kemal, gimana? Kemal, Mal. Bapak kos. Mungkin tahun lalu kali ya, karena season sebelumnya masih lebih sering Fresh ya? ditonton gitu, masih lebih fresh. Kayaknya seneng lihat Togap gitu, anak motor. Oh, iya. Anak motor, bisa masak, rambutnya mirip Syahril juga gitu kan. Terus ketika dia di interview tuh kayak dia impersonate orang-orang gitu, lucu. Impersonate siapa temennya yang lagi dikomentarin, jadi kayak dia anak motor, jago masak dan keren gitu. Oke. Kalau gua, lu tunggu dulu. Lu yang lucunya nanti. Jangan dibebanin. Jangan dibebanin beban. Bisa. Bentar. Gua mikir. Bisa keluar duluan kan nih? Kalau gue sih, kalau kalian tahu Arthur Tamnge, kalian tahu nggak? Tahu yang itu kan, yang sempet Mengundurkan mengundurkan diri diri. Nah, itu karena gua istrinya. Oh, banget sih. istri melahirkan. Betul, Oke. karena menurut gue laki banget lah. Nah, iya, dia. gentleman lah, gentleman. Ya. Gentleman ya. Udah ya? Udah. Udah. Masih Lu saya. ya, Oh, belum. lu dulu. Lu yang lucu nih. Harus yang lucu, biasanya yang terakhir harus lucu ya. Siapa ya? Aduh. Yang pertama mungkin Ko Will Ghost karena aku sering recook juga dari masakannya Oke. dia. Ada Oke. Firhan walaupun dia nggak juara tapi aku sering recook masakan dia. Yang ketiga Cidevina kali ya. Yo. Inspiratif banget sih dia. Sebagai sih. Terus yang keempat mungkin di season kita nanti salah satu dari kita mungkin yang inspiratif. boleh, siap. Next. Betul. Boleh pasti itu. Oke, sekarang kita bakal masuk ke segmen Food Genius, guys. Nama gamesnya Fruit Rapid Fire. Let's go! Nah, Let's go. di dalam game ini, setiap kontestan memainkan satu video yang berisi 5 babak ya. 5 buah. Yes, dan tiap babak punya 8 foto buah yang muncul cepat. Oke. Oke, munculnya bakal cepat nih guys. Tugasnya, sebutkan nama buah seakurat mungkin. Seakurat mungkin. Setiap foto benar dapat 1 poin. Waduh, ini nggak kuat ini otaknya gitu. Gue paling males nih gini. Tapi bisa di post nggak? Kenapa sih? Setiap satu foto buah langsung di post ya. Yes. Jadi guys, semakin cepat dan tepat, semakin tinggi poinnya kalian-kalian nih. Dan tentunya poin yang paling tinggi ngedapetin hadiah. Aduh, apa Aduh, itu? apa nih hadiahnya nih? Hadiahnya. Jadi motor nih. harus jawab cepat. Kayaknya dan chef jacket nih. Kerja keras kita. Nah, ini dia. Oke guys, kita harus jawab cepat, dan tepat. Ya. Ya. Oke, siap. Siapa dulu? Visinya inget guys, hadiahnya nih ada 2 M. Ada 2 M, ada 2 M, ada 2 M. 2 M. Oke? Oke. Apa 2 billion? Ready dimulai dari siapa? Ibnu. Ibnu. Waduh, jangan dari sana. Saya PR banget. Ibnu, benar. Ibnu. Dari sana. Saya mulu Pak, Ya berat udah, nih. sweet aja, sweet. Yuk. Yuk. Indonesia ya. Ya. 1, 2, 3. Apa ada? Oke, sweet. Batu kertas gunting. Indonesia.
Gimana Indonesia itu sebenarnya? Iya, nggak ngerti. Enggak, aku kalah. Yang menang dulu. Kemal duluan berarti. Yang menang ya Bang Tian. Oke. Silakan. Nih kita lihat nih. Jeruk apel belum. Jeruk apel, durian naga, durian. Bukan semangka, jeruk naga, apel. Durian, semangka, bukan rambutan, naga. Jeruk, bukan naga. Ini dong. Bukan jeruk, apel, rambutan, apel, rambut durian, apel. Kopla. 50. Ayo Allah. Ini lagi nih. Harus pakai joget dong. Yang gini-gini nih. 3, 2, 1. Jeruk, apel, duren, naga, duren, rambutan, alpukat, semangka, jeruk, naga, apel, rambutan. Duren, semangka, alpukat, rambutan, naga, duren, apel, rambutan. Jeruk, apel, rambutan, duren, rambutan. Tadi kenapa skip satunya? Gila. Satu layar ke skip tadi. Satu layar ke skip. Waduh. Lebih unggul setengah tuh Mal. Jeruk apa duren, naga, duren, rambutan. Jeruk, naga, apa rambutan? Duren, naga, alpukat, rambutan, sebelah. Aduh ya Allah. Jeruk apel aduan. Alpukat makas dia jeruk. Jeruk alpukat naga duren naga alpukat. Alpukat jeruk apel serambutan alpukat. Serambutan. Aduh. Nah, ini nih. Ini dia. Enggak, belum. Kita lihat. Capek banget gua. Manusia berkarismatik tidak Rasya. Berkarismatik. Gue malu nih, nanti ntar kita suruh turun. Manusia berkarismatik. 3, 2, 1. Go. Jeruk apel, duren, naga. Alpukat, semangka, jeruk, naga, apel, rambutan. Duren, semangka, alpukat, rambutan, naga, duren, apel, rambutan. Jeruk, alpukat, naga, duren, naga, alpukat. Alpukat, jeruk, apel. Alpukat, apel, duren, rambutan. Jerut. Aduh, berat. Space dulu kan. Alpukat jerut. Terakhir biasanya lucu ya. Aduh. Orangnya cukup lucu sih, cuman nggak tahu. Aduh. Tuh beban kan lu. Menit pertama. Jeruk, apel, duren, naga, alpukat, semangka, jeruk, naga, apel, rambutan. Marah-marah. Avocado, jeruk, apel, melon, duren. Mana melonnya? Gua menang. Bentar, kan ini maaf ya. Ini kan challenge-nya have fun ya. Dia ngomongnya pakai urat. Coba mangga apa sama melon, mana melon? Hijau tadi belakang. Oke, kita spill skor akhir. Dari Ibnu tadi 26. Rizky 28 poin. Respect. Arsya 15. Bunga 27. Kemal
Kamal 28. Bagi 3. Tian 21. Berdua nih. Mending lah. Berarti ada 2 orang Sweet, ya? sweet, sweet. 28. 28, sweet, sweet. Oke, ayo. Sweet enggak satu lagi. Rizky. Semua. Kan gua sama Rizky. Gua sama Rizky. Maaf. Gua berdua. Bener-bener. Sweet. Ngalah yang gede, ngalah. Gunting Yang gede batu ngalah. kertas. Gunting batu kertas yuk. Sekali aja. Sekali aja yuk. Sekali aja Satu. biar langsung. Iya. Tar. Kita diskusi dulu di sini, diskusi. Apaan? Habis ini ya. Oke, yuk. Sudah ready? 1, 2, 3. Memenangnya. Rizky. Respect. Semua ya. Silakan. Oh, buka ya. Ini bisa dibuka. Nih, Buka, sejadah buka, nih. Wih, Sejadah. Opa Fish. Bagi Kita nggak lagi masak. bagi 5, dia ini bagi 5. Selimut. Buat imam. Buat rame-rame. Nuhun ya, Bang. Punya gua. Punya lo. Oke viewers RCTI Plus, segitu dulu obrolan dan keseruan kita hari ini. Semoga cerita-cerita galeri debut kita bisa bikin kalian keinget lagi sama momen pertama kali jatuh cinta sama dunia masak. Dan jangan lupa tetap pantengin Keeping Up with the Chef. Karena masih banyak banget keseruan dan challenge. Dan kisah para kontestan yang makin seru ke depannya. Terima kasih buat kalian yang selalu standby di live chat, ngasih support dan ikut meramaikan dari awal sampai akhir. Kalian the best. Jangan lupa stay spicy, stay creative, and tetap racik hari kalian dengan vibes yang enak-enak. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye semuanya. Respect.